Mengabaikan konflik berarti menaruh bara api dalam keluarga. Saat ini kita akan membahas topik tentang menyelesaikan konflik dalam keluarga. Mengapa konflik terjadi dalam keluarga? Kita perlu mengerti berbagai penyebabnya supaya kita bisa tahu bagaimana mengatasi konflik yang tidak diselesaikan. Itu bisa menghalangi terwujudnya tujuan. Salah satu tujuan pernikahan ilahi adalah adanya kesatuan ilahi antara suami istri. Kalau kita baca misalnya Kejadian 2 ayat 24, Efesus 5 ayat 31, di sana jelas sekali dikatakan bahwa ketika orang menikah itu salah satu tujuannya adalah mencapai kesatuan ilahi. Seorang laki-laki meninggalkan ayah ibunya supaya bersatu menjadi satu daging dengan pasangannya. Jadi kesatuan ilahi seperti ini yang menjadi tujuan penting dalam sebuah pernikahan. Kalau di Efesus 5 ayat 31 bahkan kita bisa dapat gambaran yang jelas tentang kesatuan ilahi itu. Di Efesus pasal 5 itu digambarkan dengan jelas sekali bahwa pernikahan itu seperti menggambarkan sebuah hubungan antara Tuhan Yesus dan jemaat. Kita tahu dalam firman Tuhan bahwa kesatuan Yesus sebagai kepala dan umat Tuhan, gereja Tuhan, persekutuan orang percaya itu seperti tubuh Tuhan yang kelihatan. Itu kan menyatu. Itu juga menjadi tujuan gereja. Demikian juga dalam pernikahan, menjadi satu. Tetapi apakah proses menjadi satu itu sesuatu yang mudah untuk dilakukan? Tentu saja tidak, karena ketika orang menikah itu kan punya latar belakang yang sangat berbeda. Kita punya orang tua yang berbeda. Kita tidak akan menikahi orang yang menjadi saudara kandung kita. Tidak. Kita menikah dengan anaknya orang lain. Bahkan ketemunya pun mungkin setelah umur 20 tahun, umur 25 tahun. Jadi sudah sekian lama pasangan kita itu dibentuk oleh keluarganya, dibentuk oleh pengalaman hidupnya, dibentuk oleh pergaulannya, dibentuk oleh nilai-nilai yang mempengaruhi hidupnya. Jadi kita menikahi seseorang yang memang berbeda dari kita. Kalau toh orang bilang saya menikah dengan orang yang cocok, sebenarnya kecocokannya itu hanya sedikit sekali. Kalau semakin mengenal, kita akan semakin sadar bahwa sebenarnya ada banyak yang berbeda. Makanya konflik itu sangat mungkin terjadi dalam sebuah pernikahan. Ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa 93% penyebab percekcokan itu adalah komunikasi, persepsi, dan interpretasi. Secara khusus dalam pernikahan, banyak percekcokan terjadi antara suami istri karena komunikasi yang salah atau persepsi yang salah tentang sesuatu, atau interpretasi, menafsirkan perkataan pasangannya, menafsirkan pendapat atau sikap pasangannya dengan cara yang salah. Akibatnya terjadi perselisihan. Ada orang, ini istilah orang Jawa berkata, sing waras ngalah. Jadi kalau dalam percekcokan, dalam konflik, itu sing waras ngalah lah, gitu ya. Sebab sebenarnya dalam hubungan pernikahan, dalam rumah tangga, ketegangan itu sesuatu yang wajar. Nah, gimana enggak? Kan kita berbeda latar belakang, temperamennya beda,
pemikirannya bisa beda juga, pengalamannya beda, kadang-kadang motivasinya bisa beda. Kalau ada ketegangan dalam arti nanggapi sesuatu, menilai sesuatu agak berbeda, kemudian agak mempertahankan pendapatnya begitu, jadi ada ketegangan dalam hal itu, sebenarnya wajar. Menjadi tidak wajar kalau ketegangan itu dibiarkan menjadi konflik, bahkan konflik yang berkepanjangan dan tidak terselesaikan. Ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Kalau hanya ketegangan-ketegangan gitu, itu wajar. Itu artinya kita sedang bergesekan, bersentuhan dengan sesuatu yang berbeda sebagai suami istri. Mungkin pikiran kita, pendapat kita tentang hal itu ternyata berbeda, makanya ada konflik. Ya udah, itu ada ketegangan, itu sesuatu yang sebenarnya wajar. Tapi jangan biarkan ketegangan itu berubah menjadi konflik, bahkan berkepanjangan. Setelah konfliknya besar, bahkan nggak diselesaikan. Itu yang bahaya bagi sebuah rumah tangga. Konflik itu biasanya selalu bisa diselesaikan kalau masih ada yang waras. Orang Jawa kalau bilang sing waras ngalah itu yang masih hatinya tenang, yang masih bisa mengendalikan diri, yang masih berpikir jernih, itu ngalah. Artinya nggak usah ngotot. Selalu bisa diselesaikan konflik apapun kalau masih ada yang waras. Apalagi kalau yang waras dua-duanya pasti bisa selesai, cepat selesai. Kalau toh yang waras satu, yang satu itu ngalah aja lah dulu. Artinya nggak usah ngajak berantem. Jangan ngajak berantem orang yang tidak waras. Coba Bapak Ibu tanya di sebelahmu itu orang waras nggak tuh? Kamu masih waras nggak hari ini? Ya. Nah, semuanya waras, berarti mari selesaikan konfliknya dengan baik kalau ada perbedaan ya. Gitu. Karena kalau masih ada yang waras, masih bisa berpikir jernih, masih bisa mengendalikan hatinya, emosinya. Itu mestinya dia bisa ambil sikap yang lebih baik, tidak mengikuti konflik yang sedang berkembang, tidak mengikuti emosinya, begitu kan? Itu akan bisa diselesaikan. Bagaimana menjadi orang yang tetap waras? Ketika ketegangan berubah menjadi konflik, biasanya kemarahan mulai mendominasi komunikasi. Jadi kalau ada ketegangan ini, kita tentang sesuatu gitu ya, kemudian ketegangannya itu tidak cepat diredakan dan tidak cepat ada kata sepakat diselesaikan. Tidak ada upaya untuk coba kompromi dan akhirnya sepakat, punya sikap yang positif tentang hal itu. Berubah menjadi konflik, biasanya berubah menjadi konflik di situ karena mulai muncul yang namanya kemarahan di hati. Begitu ada salah satu yang tersinggung, istrinya tersinggung, makanya istrinya emosinya langsung naik, kata-katanya, intonasinya akhirnya mulai berkembang dan bisa kemana-mana tuh. Bisa kemana-mana. Misalnya suami habis pergi bekerja, pulang karena capek, dia taruh sepatu dan tasnya akhirnya asal-asalan aja. Sementara mungkin istrinya tipe orang yang sangat tertib. Jadi tas dan sepatu harus ditaruh di tempat yang seharusnya. Cuma karena suaminya mungkin karena capek, dia pengen cepat istirahat, dia taruh sembarangan aja. Istrinya ingatkan, karena dia tipe orang yang tertib. Ini naruh tas sama sepatu kok sembarangan, ngajarin anak yang nggak baik aja gitu. Aku lagi capek ini, aku pengen cepat mandi dan istirahat segera. Capek ya capek, tapi yang tertib dong. Rumahnya nanti berantakan, anaknya ngikutin lagi. Mulailah muncul ketegangan kan? Muncul ketegangan. Begitu muncul ketegangan, si istri emosinya nggak mau meredakan nih. Jadi dia mulai nggak waras. Karena mulai nggak waras, muncul kata-kata yang lebih keras lagi. Begitu dengar kata-kata yang
lebih keras dari istrinya, suaminya juga intonasinya naik, emosinya naik, dan mungkin marah. Tahu aku lagi capek, bukannya nolong, tetapi ada aja yang dikomplain. Nah, mulailah kemarahan mulai muncul, konflik lah berubah. Padahal pemicunya apa? Cuma tas dan sepatu. Bapak Ibu pernah alami yang seperti itu? Hal sederhana tetapi membuat ketegangan. Dan akhirnya berubah jadi konflik, ya. Kalau itu diselesaikan udah oke. Itu namanya proses menjadi satu. Kadang-kadang memang ada gesekan, ada kesalahpahaman, ada ketegangan. Itu sesuatu yang wajar. Nggak apa-apa, asal diselesaikan, jangan jadi konflik. Ya, itu berarti semakin belajar untuk saling memahami pasangan, saling belajar untuk menyesuaikan diri supaya bisa memahami yang berbeda gitu, dan merubah kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sebenarnya dia anggap itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang baik, tapi belum tentu itu dianggap wajar bagi pasangan. Ini kan mendewasakan. Perubahan didorong oleh keinginan untuk menjaga kesatuan sebagai pasangan suami istri. Itu mendewasakan pernikahannya. Tip untuk bisa mengendalikan amarah nih. Kalau tadi dari ketegangan akhirnya muncul kemarahan dan akhirnya berubah jadi konflik. Apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan yang pertama itu diam. Jadi ibarat orang lagi setel musik begitu ya, langsung pencet pause-nya saja. Jadi kalau mau ibu-ibu kalau mulai terganggu ingin ngomong lebih panjang gitu karena komplain dengan apa yang dilakukan suami begitu ya, tapi mulai sadar nih, kelihatannya jadi tegang ini tuh hal yang begini aja kok jadi nggak enak ini, di pause dulu mulutnya, mulutnya jangan dibuka terus, di pause, diam dulu. Suaminya juga begitu, diam dulu, berdoa tapi jangan formal dalam arti begitu habis marah lipat tangan tutup mata, nggak bisa. Artinya ini artinya berdoa itu kita mesti real ya, iman kita dengan Tuhan ya. Bisa aja kita berkata, Tuhan ini hal kecil begini kok jadi ribut ya kami ya. Minta Roh Kudus untuk memberi ketenangan. Tuhan berikan, ajar aku supaya aku bisa lebih tenang nih. Aku nggak terpancing emosi dan ini jadi keributan ini. Sesuatu yang kecil begini kok ribut gitu. Jadi mulai berdiam diri itu, lalu kita mulai mending ngobrol, dialog dengan Tuhan. Doa dalam bentuk yang sifatnya informal seperti itu akan menolong. Dialog dengan Tuhan dan dengan diri sendiri. Kalau diam itu kan, diamnya itu bukan diam begitu, enggak. Diamnya itu kita sedang coba dialog dengan diri sendiri. Makanya bagian yang kedua kan, dialog. Kalau aku terus, konsekuensinya apa ini? Kalau aku juga ngikutin emosi, kira-kira apa yang terjadi ya dengan pernikahan, dengan hubungan kami ya? Kalau aku juga coba membalas perkataan-perkataan dia, kira-kira seperti apa ya akibatnya ya? Mulai renungkan konsekuensinya. Biasanya kalau kita merenungkan berbagai konsekuensi dari sikap dan keputusan kita, itu kita akan bisa lebih bisa memilih dan bersikap yang lebih bijaksana. Lakukan 3 hal ini dulu ya. Ini nggak perlu lama-lama juga gitu. Yang penting kalau sudah hati mulai tenang dan kita lihat pasangan juga sudah mulai hatinya tenang, emosinya lebih tenang, selesaikan konflik secara benar. Jadi jangan seperti nggak ada masalah juga. Mengabaikan konflik berarti menaruh bara api dalam keluarga. Kalau kita pernah konflik dengan pasangan, lalu kita pura-pura nggak ada masalah, sudah selesai aja gitulah gitu ya, seperti nggak pernah terjadi. Itu sepertinya kita sedang menaruh bara api di pernikahan kita, dalam rumah tangga kita. Namanya bara api suatu saat keinjek, akhirnya kaki kita terbakar lagi. Atau bara api itu dibiarkan makin lama mungkin bisa jadi nyala api yang besar. Jadi kalau kita pernah mengalami konflik, selesaikan secara benar.
Itu. Jadi kalau sudah mulai berdiam diri, udah tenang, masing-masing tenang, mestinya coba selesaikan. Jangan mengabaikan konflik sepertinya tidak pernah ada. Mengabaikan konflik berarti menaruh bara api dalam keluarga. Atau lari dari konflik berarti mendekat kepada masalah baru. Ada yang begitu ribut suami istri nih, kemudian suaminya keluar rumah. Keluar rumah bukan menenangkan diri. Ada sih, ada yang kadang-kadang keluar rumah karena mungkin istrinya itu tipe orang yang mulutnya itu seperti senapan mesin. Jadi kalau ngomong nggak pernah berhenti, gitu kan. Nah, mungkin suaminya, udahlah daripada kita ribut, aku keluar dulu cari angin misalnya gitu. Kalau tujuannya menenangkan diri, setelah itu pulang nggak apa-apa. Tetapi kadang-kadang lari dari konflik karena nggak mau ribut dengan istri, keluar rumah, setelah itu ngumpul dengan teman-temannya, mabuk-mabukan atau ke tempat-tempat yang tidak benar. Itu namanya lari dari konflik. Kalau lari dari konflik, itu berarti dia sedang mendekat pada masalah yang baru. Dia sedang menciptakan masalah yang baru. Sebab orang yang lari dari masalah itu sebenarnya itu kalau istilahnya kan mekanisme pelarian. Itu biasanya arahnya kepada hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Menciptakan masalah baru. Cara terbaik itu selesaikan konflik secara benar. Ketika kita menyelesaikan konflik secara benar, berarti kita sedang menyingkirkan penghalang keharmonisan pernikahan kita. Ketika kita menyelesaikan konflik secara benar, berarti kita sedang masuk terus dalam proses Tuhan, membuat pernikahan kita mengalami kesatuan ilahi. Kalau kita semakin mengalami kesatuan ilahi, kita semakin merasakan kehadiran Tuhan yang memenuhi keluarga kita dan memberkati keluarga kita. Selesaikan masalah dengan benar. Saya kalau bimbing pranikah, saya selalu tanya, sudah sesering apa kalian ribut? Sebelum menikah, alami konflik gak apa-apa. Bahkan sering konflik gak apa-apa. Cuma masalahnya dia bisa menyelesaikan konfliknya dengan baik atau enggak. Berarti kan perbedaan mulai muncul tuh. Cuma kalau konfliknya benar-benar nggak terselesaikan, ya jangan dipaksakan menikah. Tetapi kalau ternyata berhasil menyelesaikan banyak konflik, itu berarti sebenarnya hubungannya sudah meningkat sangat jauh untuk menyatu. Kalau berbagai perbedaan, berbagai situasi yang membuat konflik itu sudah terjadi sebelum menikah, kemudian diselesaikan dengan baik, maka sebenarnya dia sudah menyelesaikan banyak hal dalam proses keharmonisan keluarga. Setelah dia menikah, konfliknya akan berkurang banyak. Setelah situasi tenang ya, tadi kan selesaikan. Kalau menyelesaikan harus dalam suasana hati damai, hati tenang. Duduk bersama, bicara dari hati ke hati. Jangan sambil lalu. Bapak-bapak biasanya paling sulit untuk duduk bersama, bicara dari hati ke hati dengan istrinya. Sambil lalu, sambil lakukan apa. Enggak, benar-benar itu waktu yang khusus. Agak berbeda kalau belum menikah, itu 2 jam itu ngobrol dengan pacarnya. Wah, itu bisa panjang, bisa menatap wajah ceweknya gitu, wah bisa tahan lama. Tetapi begitu sudah menikah, ngobrol nggak pernah lihat mata istrinya. Kadang-kadang sulit untuk duduk bersama, bicara dari hati ke hati. Kalau setelah ada konflik, sebaiknya setelah hatinya tenang, nggak usah ditunggu terlalu lama. Kalau hatinya udah tenang, duduk bersama, bicara dari hati ke hati. Dari hati ke hati. Ketika menyelesaikan, dalam pikiran kita tidak ada bicara tentang siapa yang kalah, siapa yang menang. Tidak bicara tentang siapa yang lebih benar, siapa yang patut disalahkan. Motivasinya bukan itu. Motivasinya adalah menyelesaikan konflik dengan baik supaya tidak lagi
masalah itu jadi konflik berkepanjangan. Roma 12 ayat 18 dikatakan begini, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Itu yang tadi makanya saya kutip di awal, sing waras ngalah. Berarti kan sedapat-dapatnya kalau itu bergantung kepadamu, berarti yang waras itu kan bisa kan berdamai. Cuma yang lagi nggak waras nggak mau berdamai itu. Kan? Nah, kalau itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayatnya ini jelas dengan semua orang. Kalau dengan semua orang, mestinya pasangan kita prioritas tuh. Bukan hanya dengan teman, sahabat, saudara, segereja, sepelayanan. Berarti dengan pasangan itu kan saudara terdekat di dalam Kristus. Orang terdekat di dalam Kristus. Itu harusnya semangatnya ada itu. Baik suami maupun istri, sedapat-dapatnya kalau itu bergantung kepadamu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Berarti selesaikan konflikmu. Ini tidak bicara kalah menang, tetapi bicara bagaimana kamu bisa berdamai dengan orang yang terpenting dalam hidupmu. Orang terdekat dalam hidupmu. Ada semangat yang seperti itu. Dalam obrolannya, itu jangan hanya sekedar ngobrol hal-hal yang di permukaan, tetapi cari akar masalah yang sering memicu konflik. Itu seperti apa? Apa yang sering kali memicu konflik ya? Biasanya orang mudah tersinggung itu karena memang setiap orang itu punya sisi sensitifnya. Ada sisi sensitifnya. Dan unik, setiap orang itu pribadi yang unik. Nah, kalau sisi sensitifnya disentuh atau keunikannya tidak diapresiasi, itu yang seringkali orang menjadi tersinggung atau merasa diabaikan. Bahkan ada yang merasa tidak dihargai. Itu yang menimbulkan ketegangan dan bisa berubah jadi konflik. Seringkali di situ. Makanya dalam obrolan, kalau mau bicara dari hati ke hati, kalau ingin supaya tidak jadi konflik lagi, obrolinlah. Kenapa ya kalau aku nyinggung soal apa ya, soal uang belanja, kamu kok gampang sekali tersinggung. Mungkin dia cerita. Nah, cerita dia kita bisa mengerti kenapa dia jadi sensitif. Kalau kita mengerti pasangan kita itu sensitif, karena misalnya saya itu paling nggak bisa kalau kamu sudah percayakan uang belanja, percayakan saya akan kelola sebaik-baiknya. Tapi kalau kamu curigai, saya nggak bisa seperti itu. Nah, itu berarti sisi sensitifnya. Nah, kalau itu sudah ketemu, berarti kita harus lebih bijaksana. Kalau suami harus lebih bijaksana ketika menanyakan uang belanja ke istrinya. Nah, nanti kalau ditelusuri lebih jauh, kenapa istri kok sensitif sekali ya kalau dicurigai? Bisa jadi dia pernah punya pengalaman di masa lalu, ketika dia sungguh-sungguh kerjakan pekerjaannya sepenuh hati tanpa pamrih, kemudian ada yang memfitnah dia, mencurigai dia dan memfitnah dia, sepertinya dia berbuat curang misalnya. Dia kelihatannya menyalahgunakan kewenangannya. Akhirnya dia diperlakukan tidak adil atau dipermalukan. Itu namanya trauma. Dia mungkin punya pengalaman itu. Bisa saja. Atau itu hanya sekedar dari sisi kepercayaannya. Bahwa kalau kamu percaya aku, harus percaya sepenuhnya. Aku akan tanggung jawab. Seperti aku percaya kepada kamu, aku juga sepenuhnya. Aku tidak dikit-dikit kontrol. Misalnya begitu. Itu bicara tentang nilai hidup. Tentang kepercayaan. Nah, sisi sensitifnya ini kita bisa lihat. Ini lebih jauh lagi, ini apalagi yang membuat dia sensitif di situ, apa saja gitu. Kalau kita ketemu akarnya, kita akan mengerti akar masalahnya.
Tinggal kita nanti coba memperbaiki. Atau kalau enggak, keunikan diri. Setiap kita itu kan unik ya di mata Tuhan. Diciptakan Tuhan unik. Diciptakan Tuhan unik ya. Misalnya temperamennya unik. Ada orang yang temperamennya itu terbuka. Tipe-tipe terbuka itu kayak koleris, sanguin. Itu kan apa yang ada di hati dia akan ungkapkan mudah sekali. Termasuk kalau dia nggak suka dia akan ngomong. Sementara tipe yang introvert seperti melankolis, flegmatis begitu ya, itu tipe orang yang sangat menjaga perasaan, misalnya gitu. Dia tidak akan gampang untuk mengungkapkan perasaannya. Ketika dia nggak suka pun dia akan hati-hati untuk bicara. Nah, kalau misalnya suami tipe orang yang ekstrovert, yang sangat terbuka, mudah untuk mengungkapkan perasaannya. Istrinya tidak. Istrinya itu hati-hati untuk membuka hatinya. Untuk cerita itu dia butuh kepercayaan kuat bahwa orang yang saya ajak bicara itu benar-benar bisa dipercaya. Misalnya begitu ya. Butuh rasa aman yang besar untuk bisa cerita. Kalau suaminya apa saja yang dia nggak cocok dia ngomong, istrinya jadi mudah tersinggung, mudah sakit hati. Apakah itu bicara bahwa istrinya sikapnya buruk? Sikap buruk itu lahir karena dia punya keunikan sebagai pribadi. Kalau misalnya istrinya tipe orang yang flegmatis, flegmatis itu kalau ingin menegur orang, itu coba mengatur sedemikian rupa, memikirkan apakah ketika saya menegur, itu dia tersinggung nggak ya? Lalu dia coba kumpulin datanya bener nggak ya? Jadi butuh waktu dia. Sementara yang tipe-tipe ekstrovert seperti koleris atau sanguin, apa yang dia pikir dia langsung ngomongin. Nah, ini kan bisa jadi konflik tuh. Nah, kalau kita memahami keunikan seperti ini, kita jadi hati-hati. Kalau istri saya tipe orang yang tidak mudah terbuka, dia bisa jadi sensitif karena kok merasa nggak dihargai. Atau ada juga yang namanya bahasa kasih. Ada yang bahasa kasihnya suami istri bisa beda. Bahasa kasih saya ya, kalau saya bahasa kasih saya itu waktu berkualitas. Saya menyatakan perhatian, menyatakan kasih sayang kepada istri dan anak-anak itu dengan cara memberi waktu yang banyak untuk duduk bersama-sama, ngobrol bersama-sama, pokoknya kebersamaan. Bagi saya itu kepedulian saya terhadap terhadap anak-anak saya. Walaupun tidak harus selalu ngoceh, banyak ngomong gitu. Enggak. Istri saya bahasa kasihnya pelayanan. Bagi dia menyatakan kasih sayang itu melayani. Makanya misalnya saya lagi sama anak-anak saya duduk di ruang keluarga lagi nonton TV sama-sama misalnya gitu ya. Istri saya karena bahasa kasihnya pelayanan, ada aja itu yang disiapin tuh. Dia ke dapur, goreng apa begitu, kemudian dibawa ke ruang keluarga makan, lalu tanya satu-satu, kamu mau teh atau kopi, dia buatin gitu. Jadi sibuk menyiapkan. Padahal mungkin dia seneng karena dia lihat suaminya dengan anak-anaknya ngumpul nih, kok kelihatan asik. Nah, dia ingin juga memberi perhatian. Dulu saya ketika belum memahami bahasa kasih istri saya komplain, mama ini kapan kita makan sama-sama? Nggak usah terlalu banyak yang di inilah, duduk sama-sama. Karena bahasa kasih saya adalah waktu berkualitas. Tadi ya, kan konflik terjadi karena apa? Persepsi kan? Persepsi ya. Persepsi saya, kalau namanya saya memberi kasih sayang kepada anak saya, itu berarti saya duduk memberi waktu untuk bersama-sama dengan keluarga kan? Karena bahasa kasih saya itu, makanya menimbulkan persepsi. Atau sebaliknya, karena saya punya persepsi ini, bahasa kasih saya bisa saya ekspresikan seperti itu. Istri saya punya persepsi yang berbeda, karena bahasa kasihnya pelayanan. Bagi dia,
Mengasihi itu ya membantu, memberi pelayanan. Sebelum saya tahu, saya komplain. Kapan kita makan sama-sama? Kapan kita kok sibuk terus? Akhirnya istri saya merasa nggak dihargai kan? Karena motivasi dia siapkan sesuatu. Itu kan apa? Karena dia ingin menunjukkan kasih sayangnya ini kepada suami dan anak-anaknya. Persepsi saya beda karena bahasa kasihnya berbeda. Itu keunikan itu bisa menimbulkan konflik kalau tidak saling memahami. Makanya kenali sisi sensitif satu sama lain dan keunikan pribadi satu sama lain. Lalu bicarakan bersama pasangan supaya bisa saling menjaga agar hal tersebut tidak lagi menimbulkan konflik. Berarti saya mulai mengerti karena istri saya itu temperamennya sanguin sebenarnya. Sanguin, paduan sanguin sama melankolis. Sanguin sama melankolis. Jadi kalau dia sedang dalam tekanan, sisi melankolisnya bisa muncul. Itu dia bisa begitu merasa ditekan kan, makanya begitu dia sudah berjerih lelah tuh, nyiapkan snack, siapkan minuman atau masak untuk suami dan anak-anak misalnya gitu. Ketika dikomplain, merasa tidak dihargai. Itu sisi sensitif jadinya kan, karena dia lakukan dengan tulus. Sisi sensitifnya disentuh, padahal dia sedang mengekspresikan keunikan dirinya, dia bisa tersinggung. Begitu tersinggung kan muncul sikap dan kata-kata yang penuh emosi. Nah, kalau saya menanggapinya, akhirnya ketegangan terjadi. Ketika ketegangan terjadi, dibiarkan emosinya larut, jadi kemarahan, muncullah konflik. Makanya perlu dibicarakan juga bersama. Gimana saling menjaga supaya tidak menimbulkan konflik. Oh, berarti kalau mungkin kan bisa ngobrol begini. Oh, berarti gini loh. Misalnya saya kan bisa bilang sama istri, gini loh, Ma. Jadi kalau aku lagi ngobrol sama anak-anak gitu, itu bagus jangan hanya di dapur terus. Mungkin tetaplah duduk sebentar walaupun pengen nyiapkan sesuatu. Karena dorongan untuk melayani kan kuat kalau mengasihi. Kalau bahasa kasihnya pelayanan. Ini kuat sekali, pengen lakukan sesuatu. Butuh apa ya? Butuh apa supaya tambah asik nih ngobrolnya. Gitu kan? Paling saya kalau begitu sesekali ikut nimbrung ngobrol. Sesekali gitu ya. Lalu saya kasih motivasi anak-anak. Kalau mama masak, kamu nikmatilah. Kalau kamu habiskan, mama pasti puas. Berarti apa yang dia siapkan, apa yang dia masak, itu kalian senang. Jadi kalau kalian terlihat senang, mama sangat puas. Karena apa? Dia nyiapkan semuanya, itu dorongannya untuk menyatakan kasih sayangnya. Nah, itu bisa diobrolin supaya tidak terulang lagi polanya. Jadi jangan biarkan ada satu pola dalam keluarga itu yang membuat muncul ketegangan satu ke ketegangan yang lain, muncul konflik satu ke konflik yang lain. Tidak. Kalau kita punya sikap hati yang seperti ini ya, diam kemudian duduk bersama, cari akar masalahnya, bicarakan sama-sama supaya itu tidak terulang gimana begitu, maka bagian demi bagian dalam pernikahan kita itu mulai harmonis. Potensi konflik semakin berkurang, pemicu konflik semakin berkurang, semakin baik, semakin harmonis. Udah hubungan itu jadi semakin nyaman dalam pernikahan. Kalau kita baca Ibrani 12 ayat 15, kita diingatkan begini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah dalam konteks hubungan apa?
Yang disebut kasih karunia Allah itu berarti kan selalu ada pengampunan. Dalam kasih karunia Allah itu kan ada pengampunan. Ada pengampunan kepada orang yang sebenarnya tidak layak diampuni. Bisa menerima orang lain apa adanya, mengasihi tanpa syarat. Jangan menjauhkan dari kasih karunia Allah yang sudah diberikan kepada kita. Jangan lupa bahwa kita sudah diampuni oleh Allah walaupun kita tidak pantas diampuni. Kita diterima apa adanya, walaupun Tuhan tahu kita punya banyak kesalahan, kita punya banyak sisi lemah, ada banyak keburukan dalam perjalanan hidup kita. Tetapi Tuhan tetap menerima kita apa adanya. Tuhan tidak pernah banding-bandingkan kita dengan orang lain dan paksa kita menjadi orang lain. Tidak, Tuhan terima kita apa adanya. Dengan kata lain, itu kan sepertinya Tuhan menghargai keunikan kita. Bahwa kita memang berbeda dari orang lain. Dalam kasih karunia Allah itu kita mengalami dan menerima itu semua. Orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah itu biasanya lupa akan hal ini. Ketika ada konflik, dia fokusnya pada perasaannya. Perasaan tersinggungnya, perasaan marahnya, perasaan tidak dihargainya. Dia balik menuntut pasangannya untuk apa? Untuk menjadi seseorang yang memenuhi standar dia. Dia paksa pasangannya harus seperti mau dia. Dia tuntut pasangannya supaya mengikuti kemauan dia. Dia tidak bisa membuat nyaman pasangannya itu untuk menjadi dirinya sendiri. Bahkan syaratnya banyak sekali, kasih bersyarat jadinya. Coba kalau kasih bersyarat gitu diterapkan Tuhan kepada kita, siapa di antara kita yang layak untuk dikasih Tuhan? Gak ada. Ya kan? Tuhan mengasihi kita walaupun kita berdosa. Tuhan mengasihi kita walaupun kita tidak sempurna. Tuhan mengasihi kita walaupun kita pernah berbuat banyak kesalahan. Tuhan tetap mengasihi kita. Itu kasih karunia. Pernikahan itu dasarnya harus kasih Tuhan, bukan kasih yang dipenuhi dengan emosi kita sendiri. Itu namanya kasih karunia Allah, menjadi dasar pernikahan kita. Begitu kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, mulai muncul akar pahit. Akibatnya apa? Kerusuhan. Kerusuhan kan konflik. Ya kan? Mulai kegaduhan ini hubungannya. Ada kerusuhan. Begitu kerusuhan muncul, saling jelek-jelekin, mencemarkan banyak orang. Saling jelek-jelekin ini. Suami istri saling jelek-jelekin. Kamu itu jelek, kamu lebih jelek. Kamu ini hitam. Kamu apalagi, saling jelek-jelekin. Itu padahal dulu saling mengagumi. Kenapa begitu? Kemudian diperluas lagi biasanya. Lalu, dasar keturunan A, mulai kait-kaitkan dengan orang tuanya. Begitu orang tuanya disebut-sebut, tambah lagi konfliknya, melebar. Ini yang terjadi kalau menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Makanya cari akar masalahnya apa gitu ya. Dan tetap penyelesaiannya nanti kasih karunia Allah itu harus menyelesaikan, mendamaikan hubungan itu. Supaya setiap orang walaupun saya gagal, tetapi saya tahu di rumah ini tempat terbaik saya dapat dukungan untuk bangkit dari kegagalan saya. Ya, saya memang pernah buat salah, tetapi saya tahu di rumah ini tempat terbaik saya mendapatkan dukungan untuk memperbaiki kesalahan. Rumah kita harus penuh kasih karunia seperti itu. Ya. Perbaiki hubungan yang rusak. Memperbaiki hubungan yang rusak itu pertama kita harus belajar saling memaafkan. Kadang-kadang kalau udah menikah itu nggak pernah lagi saling minta maaf. Dulu sebelum menikah gitu cuma salah sedikit aja langsung aja maafkan ya, terlambat 5 menit gitu aja, maaf ya terlambat ya, kamu udah nunggu lama sekali ya.
gitu. Sekarang begitu sudah menikah terlambat setengah jam nggak minta maaf. Begitu ditanya, kok setengah jam baru datang? Kamu nggak tahu, sudah aku berjuang sampai di sini. Oh, malah marah. Enggak, budaya untuk minta maaf dan memaafkan itu budaya penuh kasih karunia yang harus kita kembangkan dalam keluarga kita. Itu sangat penting. Jadi kalau sudah berdamai, tadi sudah saling ngobrol-ngobrol gitu, ketemu akar masalahnya, komitmen ya, yuk kita saling jaga supaya nggak terulang. Berarti udahlah, ingatkan aku ya, kadang-kadang mungkin masih keceplosan begitu, ingatkan, mungkin aku komitmen lah belajar. Namanya belajar mungkin kadang-kadang masih gagal gitu ya. Ingatkan, beri kesempatan, saling mendukung. Jangan lupa saling minta maaf. Nah, kalau budaya saling memaafkan ini terbangun, ketegangan itu tidak akan mudah berubah jadi konflik, apalagi berkepanjangan, nggak akan. Perbaiki komunikasi dan sikap yang selama ini memicu konflik. Kira-kira komunikasi apa yang menimbulkan konflik? Ya perbaiki tata. Tadi kan udah diobrolkan, ya udahlah kita komitmen jangan lakukan. Tetapi beri kesempatan, karena kalau itu sudah jadi kebiasaan, apalagi itu bicara keunikan pribadinya, itu butuh latihan banyak tuh. Dan butuh dukungan. Ya, jadi saling mendukung proses perubahan itu penting ya, selama memperbaiki komunikasi dan sikap yang selama ini menyentuh sisi sensitif masing-masing. Walaupun belum sempurna, belajar saling menerima dan praktekkan kasih tanpa syarat. Walaupun kamu masih agak bawel, tetapi aku sekarang belajarlah untuk lebih bisa mendengar kamu. Itu cuma mungkin kelihatannya kalimatnya dikurangi 5 kata lah. Itu saling mendukung kan begitu ya. Gitu ya. Ya, walaupun kamu ini masih kayak patung aja kalau di rumah gitu kan. Saya banyak konseling ibu-ibu itu ngeluhkan suaminya kayak patung di rumah. Baru marah, baru bangkit, patung itu berubah jadi monster kalau sisi sensitifnya disentuh. Setelah itu ngomongnya panjang sekali, meledak-ledak. Bisa aja kamu itu masih agak kayak patung tuh, tapi sekarang udah mulai agak kayak robot, ada suaranya, tapi ditambahkanlah suaranya. Sambil bercanda begitu kan? Seperti dulu lah, waktu sebelum menikah kadang-kadang kan saling ngejek gitu, tapi bercanda kan? Nggak tersinggung kan? Nah, mestinya kan semakin dekat saling memahami ya begitu, jangan malah tambah sensitif. Walaupun kamu belum seideal yang aku pikir, tetapi aku tetap setia, aku tetap komitmen. Walaupun kamu belum berubah seperti yang kita bicarakan, tetapi aku tetap mendukung kamu untuk berubah. Aku tetap menyayangimu. Itu namanya kasih tanpa syarat. Walaupun kalau bersyarat itu asalkan kamu seperti ini, asalkan kamu seperti ini. Nah, itu kasih bersyarat itu yang banyak menimbulkan konflik dan melukai banyak orang, membuat orang itu akhirnya jadi apa ya, merasa sulit sekali membangun hubungan dengan orang yang disayangi. Kalau orang yang menyayanginya kasihnya bersyarat. Jika mengalami kesulitan, jangan ragu untuk konsultasi kepada hamba Tuhan atau konselor keluarga yang Anda percayai. Kalau konsultasi itu kepada yang dua-duanya bisa mempercayai dan menghargai ya. Kalau diselesaikan sendiri sulit, perlu pertolongan, jangan segan-segan. Perlu seseorang yang lain yang bisa melihat masalah kita secara objektif. Terutama objektif dalam sudut pandang kebenaran firman Tuhan. Supaya kita mengerti sikap apa yang lebih benar, yang baik untuk menyelesaikan konflik kita. Jadi jangan segan-segan. Konsultasi, konseling itu nggak perlu membuat kita jadi merasa kita sangat bermasalah. Enggak. Setiap kita itu butuh kok. Apalagi kalau orang-orang baru menikah gitu ya.
baru setahun, 2 tahun, itu sebenarnya dia butuh mentor pernikahan, dia butuh pendampingan. Ada penelitian mengatakan bahwa 5 tahun pertama orang menikah itu sebenarnya belum aman. Belum aman. Masih banyak hal yang bisa memicu konflik. Banyak hal yang masih bisa mengancam pernikahannya. Itu 5 tahun loh. Berarti sebenarnya di situ kalau dari awal habis menikah kita ada mentor, kita ada seseorang yang mendampingi prosesnya, ada seseorang yang kita percayai, kita hargai untuk menolong ketika kita alami kesulitan dalam hubungan sebagai pasangan suami istri. Maka pernikahan kita akan lebih cepat melalui situasi sulit dalam hubungan, karena berbagai potensi konflik bisa cepat diselesaikan. Kalau terjadi konflik benar-benar terjadi juga cepat bisa berdamai. Nah, kalau itu terjadi, kita tidak akan kehilangan banyak kesempatan terbaik kita dalam pernikahan. Sebab kan keributan itu sebenarnya membuat kita kehilangan kehilangan kesempatan baik untuk menikmati indahnya dan kebahagiaan dalam pernikahan kan. Apalagi nanti kalau bicara hal rohani. Kalau suami istri nggak sepakat, ribut terus, berkatnya juga banyak terhambat. Karena berkat Tuhan itu kan untuk orang yang rukun kan? Ya kan, Mazmur 133 kan? Kalau kita hidup rukun, berkat Tuhan tercurah. Tetapi kalau suami istri ribut terus, itu juga menghalangi juga berkat Tuhan. Dan secara pertumbuhan rohani tadi juga terhambat juga. Jadi banyak yang rusak kalau itu sering terjadi.